Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di Citizens Aware Channel bersama saya Hansinwa dan bersama rekan bicara saya Bang Herbas. Halo Bang. Halo, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Herbas, bagaimana kabarnya? Sangat baik. Alhamdulillah malam. Terima kasih. Malam ya Bang ya, kita kali ini ngobrol-ngobrol bersama rekan-rekan kali ini ya. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin terkait putusan MK Bang. Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini diucapkan pada hari Kamis 26 Juni 2025, yaitu putusan nomor 135 garis miring PUU strip Romawi 22 garing 2024 gitu, yang isinya mengenai perubahan sistem pemilu Bang gitu. Nah, berdasarkan putusan ini, pemilu nasional dan daerah mulai dari 2029 nanti gitu, itu akan mulai dipisah pelaksanaannya Bang. Nah, tentu ini kan pasti berimplikasi ya pada konsep ketatanegaraan kita gitu. Bahkan DPR sendiri saat ini sedang mengkritisi Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, sebenarnya ya Bang Herbas ya, konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri itu seperti apa Bang? Iya, Mahkamah Konstitusi itu Hans, lembaga peradilan khusus yang memang dibentuk untuk menafsirkan dan menegakkan konstitusi itu sendiri. Terutama dalam sistem demokrasi modern seperti ini yang menganut konstitusionalisme dan rule of law, kan begitu. Nah, sebenarnya hakikatnya gitu kan, Mahkamah Konstitusi itu kan penjaga konstitusi, sebagai lembaga yang menjaga konstitusi termasuk mentaati semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, menjaga demokrasi, ya kan? Yes. Termasuk juga menjaga hak konstitusional warga negara atau the guardians of constitutional rights, kan begitu? Yes. Nah, selain itu, Mahkamah Konstitusi ini juga membatasi kekuasaan negara agar tetap dalam koridor konstitusi, gitu ya, dan mencegah terjadinya konflik baik secara vertikal maupun horizontal dalam sistem ketatanegaraan kita. Dan memang hakikatnya MK bisa menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, gitu, atau konstitusi, dan keputusannya itu sifatnya final dan mengikat, final and binding, erga omnes, mengikat publik, seperti itu. Iya, iya. Sebenarnya ya Bang ya, pemilu dan pemilu daerah gitu ya, itu kan sebenarnya rezim yang berbeda ya Bang, gitu, dilaksanakan dan diselenggarakan oleh rezim yang berbeda. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini ya, DPRD itu dilakukan pemilu daerahnya paling singkat 2 tahun setelah pelantikan DPR, DPD, dan presiden ataupun wakil presiden Bang, gitu. Nah, akhirnya kan ini menimbulkan tentunya pasal 22E ya, konstitusi kita itu kan gak jalan Bang. Ya, saya perlu bacain nggak pasal 22E-nya? Iya boleh, silakan. Saya bacain ya Bang ya. Nah, bunyinya gini, pasal 22E khususnya ayat 2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemudian presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu konstitusi, Grundnorm, ya Bang ya. Ya, dasar negara kita gitu Bang, menyatakan hal demikian. Cuma dalam tafsiran Mahkamah Konstitusi itu dipisahkan, yaitu paling singkat 2 tahun setelah pelantikan anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden Bang, gitu. Nah, jadi apakah memang betul Mahkamah Konstitusi ini melanggar konstitusi sendiri melalui putusan nomor 135 PUU 22 2024 ini Bang? Iya. Jadi kalau untuk mengidentifikasi apakah Mahkamah Konstitusi itu melanggar konstitusi atau tidak, nah paradigma berpikirnya kan
basisnya dimulai dari ketentuan pasal 22E tadi. Yes. Sebagai dasolen, sebagai grenom. Nah, dalam ketentuan pasal 22E ayat 2 yang disebut dengan pemilu itu diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, dan Wapres. Nah, jadi basis berpikirnya dari ketentuan pasal 22E ayat 2. Artinya pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kan begitu. Yes. Nah, itu terkait dengan kategori pemilu, ya kan? Kategori pemilu, dan ayat satunya itu memberikan limitasi waktu. Dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap 5 tahun sekali. Jadi ayat 2 itu menjelaskan kategori pemilunya apa saja. Ayat satunya menjelaskan terkait dengan tempo waktunya, di kapan pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Itu sebagai parameter, ya, sebagai acuan analisis untuk mengidentifikasi kira-kira putusan Mahkamah Konstitusi itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar, spesialnya khususnya pasal 22E. Nah, sekarang apa sih problematikanya, kan gitu. Problematikanya ketentuan konstitusi pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu memberikan limitasi waktu 5 tahun sekali. Problematikanya putusan MK ini, ya, yang terbaru ini itu memberikan perubahan waktu. Jadi pemilu secara kategori di dalam Undang-Undang Dasar itu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wapres. Nah, DPRD ini dihilangkan, tidak diserentakkan. Iya. Begitu loh. Ya kan? Betul. Tidak diserentakkan, tapi dilakukan kalau Presiden, Wapres, DPR, dan DPD ini sudah dipilih terdahulu dalam pemilu serentak. Setelah dilantik diberikan waktu 2 tahun atau maksimum 2,5 tahun, baru setelah mereka dilantik baru dilakukan pemilihan DPRD. Nah, inilah yang menjadi kontradiktif dengan ketentuan pasal 22E. Nah, rumus dasarnya begitu, cara membaca normanya, kan begitu. Iya. Loh, kenapa ini bisa disimpulkan gitu melanggar konstitusi? Karena konstitusi itu mengkategorikan DPRD itu juga masuk dalam rezim pemilu yang harus dilaksanakan 5 tahun sekali. Yes. Sementara Mahkamah Konstitusi itu punya tugas yang paling hakikat, yang paling fundamental, yang paling dasar, menjaga konstitusi. Tapi amarnya di dalam putusan itu memberikan ketentuan waktu baru dalam memilih DPRD yang harusnya dilaksanakan bersama dengan pemilihan DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wapres. Itu menjadi paling lambat dilaksanakan 2 tahun atau maksimum 2,5 tahun setelah pemilu itu dilakukan, kecuali DPRD dipilih nanti tahun 2031. Iya. Maksimum, kan begitu. Nah, inilah yang menjadi problematika. Gitu loh, ini yang menjadi problematika. Nah, kenapa ini menjadi problematik? Karena pada dasarnya kan ini sebenarnya kan open legal policy, ya. Kalau terkait dengan waktu itu sebenarnya open legal policy yang harus dilakukan atau dibuat oleh lembaga legislatif.
Nah, gitu loh. Jadi kalau secara keilmuan, berdasarkan keilmuan hukum, ya jelas Mahkamah Konstitusi melanggar ketentuan pasal 22E. Iya. Terutama ayat 1 dan ayat 2. Betul. Seperti itu. Ya, memang dalam rasio disiden di putusan tersebut, Bang, Mahkamah sendiri tuh mempertimbangkan ya penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya gitu sejak tahun 2004, yaitu khususnya 2004, kemudian 2009, kemudian 2014 itu diselenggarakan secara terpisah memang gitu. Tapi perlu kita perhatikan baik-baik ini kepada rekan-rekan sekalian juga. Ini itu terpisahnya hanya berjarak sekitar 1 sampai 2 bulan. Begitu. Betul. Yang pertama 2004 itu yaitu 5 April 2004. Kemudian pemilihan umum presiden wakil presiden pada tanggal 5 Juli 2004 ya. Betul. Nah, kemudian pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, kabupaten ataupun kota ya dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009. Nah, barulah kemudian presiden dan wakil presiden itu pada tanggal 8 Juli 2009. Selanjutnya, dalam pemilu tahun 2014, Bang, ya. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi ataupun kabupaten ataupun kota dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 dan pemilu presiden atau wakil presiden dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Itu kan artinya hanya berselisih 1 sampai 2 bulan. Sedangkan dalam putusan ini selisihnya sangat jauh, yaitu minimal paling singkat 2 tahun atau maksimal 2,5 tahun. Akhirnya kan dalam posisi DPRD ini kan adanya ini ya kekosongan jabatan gitu di dalam DPRD gitu, Bang. Nah, itulah kerumitan baru kalau putusan ini dilaksanakan. Gitu loh, karena pemilu itu kan masa jabatan habis kan tahun 2009, hasil pemilu 2004 ini. 5 tahun kan 2029. Nah, kalau DPRD-nya dipisah di 2031, berarti kan ada jeda kekosongan jabatan anggota DPRD 2 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Iya. Nah, yang dipertanyakan itu siapa yang mengisi ini, walaupun Mahkamah sendiri kan mengembalikan kepada pembentuk undang-undang kan dalam pertimbangannya kan, dalam legal reasoning pertimbangannya itu terkait dengan rekayasa konstitusinya atau constitutional engineering-nya terkait dan pelaksanaan putusan ini kan diberikan kepada pembentuk undang-undang. Nah, cuma yang menjadi problematika kan bukan soal teknis itu. Yang menjadi problematika itu terkait dengan konsistensi Mahkamah Konstitusi sendiri. Itu loh, sebagai negative legislature, sebagai penjaga konstitusi. Itu loh, karena pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi ini kan tujuan utamanya kan menjaga agar tidak ada hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Betul. Nah, itu kan hakikat yang paling dasar terkait dengan kewenangan mahkamah kan, kewenangan mahkamah itu sendiri. Norma di dalam putusan MKRI itu kan memberikan hukum positif baru akhirnya. Dan ini berkekuatan hukum masalahnya. Karena ini berkekuatan hukum dan sifat putusan mahkamah itu final dan mengikat. Jadi mau dan tidak mau, suka nggak tidak suka, dalam praktek kan harus dilaksanakan. Betul. Karena itu final. Tetapi berbeda kan kalau di lingkungan akademik, putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi ini kan bagian produk hukum. Karena harus diuji ulang koherensinya dengan hukum induknya atau yang disebut dengan konstitusi itu. Nah, konstitusi itu tidak melepaskan DPRD sebagai rezim pilkada. Gitu loh. Iya, benar. Tetapi rezim pemilu. Nah, itu secara lex scripta disebutkan itu di pasal 22E. Ayat 2 tadi yang kamu jelaskan. Masalahnya, putusan ini kan akhirnya memberi makna baru dalam pasal 167 ayat 3 kan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tentang pemilihan umum gitu loh. Nah, itulah yang menjadi problematika. Karena apa? Karena akhirnya bertentangan dengan hakikat tugasnya sendiri sebagai penjaga konstitusi.
Kan begitu. Jadi pencetus MK ini kan Hans Kelsen ya kan, dari Austria. Dan kita juga tahu kan Hans, paradigma hukum Hans Kelsen itu kan positivistik kan. Dia kan menganut aliran hukum murni kan, itu Jo. Dia menganut aliran hukum murni, sementara juga kita mengadopsi juga hierarki undangan. Seperti kalau kita tahu dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, terutama pasal 7, kita menganut hierarki perundang-undangan. Masalahnya sekarang putusan MK ini adalah bagian tidak terpisahkan dari norma yang ditafsirkan. Artinya putusan ini akhirnya menjadi hal yang melekat di dalam Undang-Undang Pemilu tadi. Nah, Undang-Undang Pemilu dalam hierarki perundang-undangan, karena kita menganut sistem Steuvenbau teori, itu statusnya di bawah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu memerintahkan pemilu memilih DPR, DPD, Presiden, Wapres, DPRD 5 tahun sekali. Nah, putusan MK ini meminta memisahkan, sementara konstitusi mengatakan kategori pemilu yaitu tadi ada rezim DPRD-nya. Nah, putusan MK yang selevel undang-undang ini ya memerintahkan tidak mengikuti konstitusi penyelenggara pemilu karena harus dilaksanakan minimum 2 tahun. Nah, ini kan kontradiktif dengan ketentuan di dengan konstitusi kita. Artinya nggak konsisten Mahkamah Konstitusi dengan prinsip hierarki perundang-undangan, terutama yang disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan gitu loh. Jadi hierarki pertama kan konstitusi. Nah, siapa yang bisa mengubah ketentuan pasal 22E yaitu MPR, bukan melalui judicial review, tapi melalui amandemen. Nah, itu rumus dasarnya begitu. Nah, jadi putusan ini secara kaidah keilmuan gitu ya bertentangan. Walaupun final L banding ya dalam praktek harus dilaksanakan, tetapi dalam kajian akademik ya ini bertentangan. Gitu loh. Karena MK dalam putusan tersebut memisahkan pemilihan DPRD itu lebih dari 5 tahun yang ditentukan. Gitu. Ini kita bukan berbicara undang-undang lagi, ini berbicara Grenom, sumber hukum tertinggi, hukum induk. Kita berbicara konstitusi. Gitu loh. Jadi yang dirubah itu kan ketentuan pasal dalam undang-undang pemilu. Nah, ketentuan pasal dalam undang-undang pemilu kalau kita memang konsisten gitu ya, mengacu pada cara berpikir Kelsen gitu ya, ya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Akhirnya begitu, seperti itu. Karena ya kita tahu, karena kita juga mempelajari kan, cara berpikir Kelsen kan sangat positivistik. Kan begitu. Dia kan menganut mazhab positivisme, ya kan. Jadi Kelsen itu kan memiliki beberapa teori kan. Kalau seperti Steuvenbau teori, hierarki norma. Jadi norma yang rendah nggak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Nah, ini kan menjadi parameter untuk mengkaji putusan MK tersebut dengan hukum induknya. Putusan Akuo yang menafsirkan pasal 167 ayat 3. Nah, itu akhirnya bertentangan dengan ketentuan pasal 22E. Nah, ini menjadi inkonstitusional. Karena apa? Kita menganut hierarki norma dan diundangkan itu dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Kan seperti itu. Jadi untuk menjelaskan validitas norma, kalau menurut Kelsen itu kan cara berpikirnya harus dimulai dari sumber hukum induknya, norma dasar, gitu loh. Jadi norma bisa dinyatakan konstitusional ketika selaras
linier dengan norma yang ada di atasnya. Betul. Gitu loh. Ya karena dia sangat positivistik, yaitu ya Kelsen juga kan menekankan pada hukum yang berlaku secara formal dan positif kan. Tidak terkait dengan keadilan dan moralitas kalau kita pure membaca pemikiran Kelsen. Jadi dia tidak menerima faktor-faktor lain di dalam hukum, di luar hukum. Ya dia menilai keadilan ya menurut hukum itu sendiri, tidak menggunakan variabel yang lain. Seperti itu. Saya mau sedikit lebih bertanya lagi ya Bang Herbas ya, seperti yang tadi Bang Herbas sudah jelaskan gitu, bahwa kita juga menganut teori hierarki perundang-undangan atau Steuvenbauer teori gitu ya Bang ya. Nah akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini ya memang mau tidak mau harus dilaksanakan gitu. Tapi kan putusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kita ketahui ya, Undang-Undang Dasar kan lebih tinggi daripada undang-undang. Putusan MK ini setara dengan undang-undang. Nah, akhirnya mana yang harus kita laksanakan, Bang, gitu loh. Apakah Undang-Undang Dasar yang berbunyi demikian dalam pasal 22 ayat 2 atau putusan Mahkamah Konstitusi ini gitu? Iya, pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding. Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat. Jadi ya memang harus dilaksanakan. Tetapi ini akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Kita kan sebenarnya kan memahami kan bahwa dibentuknya MK ini kan bagaimana supaya tujuan hukum itu tercapai baik dari segi kepastian, kemanfaatan dan keadilannya. Kan seperti itu. Nah, cuma yang menjadi problematika ini sebenarnya kan open legal policy gitu kan. Nah, artinya ya agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya bisa direvisi Undang-Undang Pemilu. Gitu. Memang begini ya, ini menimbulkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan kita. Karena putusannya ini kan sifatnya mengikat, menjadi hukum positif baru. Gitu loh. Jadi hukum positif baru, tetapi di sisi lain hukum yang menjadi hukum positif ini, menjadi hukum positif baru ini, kalau dilaksanakan berarti ketentuan pasal 22I terlanggar. Gitu. Ini bukan saya membela DPR ya. Ini saya bukan membela DPR. Ini saya hanya menganalisa berbasis pada keilmuan saya sebagai orang hukum tata negara. Betul. Gitu. Ya. Jadi ya gini ya Bang ya, kita itu ketahui yang lah soal putusan MK itu final and binding atau final dan mengikat seluruh pihak ya. Gitu. Melihat situasi yang seperti ini gitu, bagaimana Bang Herbas sendiri? Bagaimana apa maksudnya? Ya, melihat situasi yang ketatanegaraan yang kacau karena munculnya putusan MK ini tuh, Bang Herbas sendiri pendapatnya bagaimana? Ini waktunya masih panjang ya, tahun 2029. Saya kira pembentuk undang-undang akan concern dan memperhatikan betul terkait dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini. Jadi tidak menjadi suatu masalah karena itu juga masih bisa direvisi Undang-Undang Pemilu. Karena saya yakin DPR juga pasti kan akan mendengarkan argumen ahli tata negara untuk menerima masukan-masukan kan terkait bagaimana caranya menghadapi situasi yang uncertainly ini, tidak berkepastian. Seperti itu kan, karena ini kan sangat normatif kan. Kalau kita berbicara putusan Mahkamah Konstitusi kan kita berangkat dari koherensi antara objek yang diuji dengan konstitusinya kan. Jadi kita berangkatnya kan dari norma, tapi karena situasinya seperti ini, saya kira DPR sebagai positive legislature sebagai lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan ya bisa mengesampingkan putusan MK yang tidak sesuai dengan konstitusi. Gitu loh. Seperti itu.
Betul sih Bang. Memang 2029 masih lama dan pihak DPR mungkin masih memiliki waktu untuk melakukan revisi terhadap undang-undang Iya, tersebut. masih Betul. memiliki waktu untuk melakukan revisi tersebut. Seperti itu. Nah, memang mengenai ketatanegaraan di negara kita ini ya memang masih perlu banyak revisi, Bang. Gitu. Ya, perlu diperbaiki, perlu evaluasi. Mahkamah Konstitusi di dalam melaksanakan tugasnya juga perlu dievaluasi. Tentu. Perlu dievaluasi juga. Kenapa? Karena tugasnya sangat vital untuk menjaga konstitusi di Republik ini. Tugasnya sangat vital. Dan kita juga bersyukur ada Mahkamah Konstitusi yang bisa menjadi the guardian of constitution, the guardians of citizen rights, kan gitu, kan, constitutional rights. I think more better. Yes. Daripada kita nggak punya Mahkamah Konstitusi gitu. Tetapi ya itu harus dievaluasi. Karena saking pentingnya keberadaannya sehingga harus terbuka dengan koreksi gitu, terutama bagi kalangan akademik gitu. Para hakim konstitusi sebenarnya kan kategorinya sebagai negarawan, kan begitu kan, bahkan harus doktor, kan begitu kan, untuk sebagai hakim konstitusi. Tetapi saya kira konsistensi lembaga untuk menjaga konstitusi itu ya juga dengan konsistensi menjaga norma-norma yang ada di dalamnya, kan seperti itu. Jadi MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, bukan merubah undang-undang dasarnya. Jadi menguji koherensi antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Nah, kalau mengubah undang-undang dasar itu kewenangan lembaga tinggi negara lain yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seperti itu. Tapi memang kita juga tidak lupakan lah ya kepada pihak DPR RI untuk melakukan evaluasi juga, Bang. Karena DPR RI juga harus melakukan evaluasi sebagai positive legislature. Gimana mereka membuat undang-undang, bagaimana caranya berkualitas dan bisa bertahan ketika diuji di Mahkamah Konstitusi, kan begitu kan? Betul. Nah, ketika undang-undang yang menjadi produk daripada positive legislature diuji di lembaga negative legislature, Mahkamah Konstitusi, dan itu bisa teruji dan bertahan, berarti kan produknya bisa berkualitas. Tapi juga tidak menutup kemungkinan negatif legislator juga melakukan kesalahan dalam melakukan penafsiran norma. Walaupun secara legal the single interpretation itu memang Mahkamah Konstitusi yang bisa mengakhiri perdebatan konstitusionalitas norma, tetapi ya itu harus terbuka dengan koreksi. Terutama putusan yang seperti itu kan menjadi problematik, kan begitu. Betul. Karena secara akademik ya pasti diuji ulang kan koherensi dengan kaidah utamanya, kan gitu. Betul. Nah, coba saya sangat penasaran ini Bang, serius. Jadi mengenai putusan ini gitu ya Bang ya, apakah akan berpengaruh ke kualitas demokrasi kita ini gitu? Kualitas demokrasi kita itu tidak ditentukan waktu ya, apalagi waktunya ini bertentangan dengan konstitusi. Kualitas demokrasi kita itu sebenarnya berkaitan dengan penegakan hukum yang adil. Jadi peserta pemilu kalau melanggar hukum, melakukan money politik ya harusnya dieliminasi. Nah, itu bisa membuat kualitas demokrasi kita semakin membaik. Artinya para calon-calon yang ideal punya perjuangan dan konsistensi akan nilai-nilai yang baik, itu bisa menjadi alternatif pilihan untuk rakyat. Gitu loh. Jadi ya penegakan hukum pemilu terkait dengan pelanggaran etika, moral, dan hukum tentunya terkait dengan money laundry ya itu ya harus ditegakkan, kan begitu. Nah, kalau pemilu ini berjalan tegak, luber dan jurdil gitu ya, dan para aparat penegak hukum pemilunya itu punya kredibilitas yang tinggi, itu kualitas demokrasi pasti naik. Nah, tetapi kalau politik uang itu masih terjadi dan dibiarkan, kualitas demokrasi kita itu nggak akan naik. Gitu loh. Paham. Karena orang dipilih karena membayar konstituennya. Jadi konstituen memilih berbasis uang, bukan ide. Nah, saya membayangkan kalau pemilu kita berkualitas, orang-orang yang punya idealisme yang baik itu bisa duduk di parlemen sana. Saya kira keterwakilan masyarakat itu bisa terpenuhi. Problematika bangsa kita ini bisa
diuraikan. Yes. Asalkan orang-orang yang kompeten bisa duduk di parlemen gitu loh. Jadi kualitas demokrasi kita itu tidak ditentukan terkait dengan limitasi waktunya gitu ya, perpanjangan masa pemilu atau tidak, tapi kualitas pemilu itu sendiri. Kualitas pemilu dalam hal arti apa? Ya semua bisa berkompetisi dengan fair. Yes. Tuh. Jadi orang yang nggak punya uang pun, petani, nelayan, pedagang, siapapun mereka yang nggak punya uang pun bisa duduk di parlemen begitu loh. Yes. Nah itulah baru menjadi goals daripada jaminan kualitas pemilu kita. Ya penegakan hukum kan. Yes, betul Bang, betul. Ya. Gitu, bukan terkait dengan limitasi waktu. Yes. Memang putusan MK kali ini gitu ya menimbulkan kompleksitas lah terhadap penyelenggaraan pemilu yang ada ke tahun 2029 nanti gitu, serta ada menimbulkan ketidakpastian hukum baru gitu. Pasti ini kan pastilah ya menimbulkan ketidakstabilan politik gitu. Ya kalau politik memang dinamis, belum tentu stable. Cuma kalau Mahkamah Konstitusi kan tidak tergantung pada ini kan, stabilitas politik. Betul. Gitu loh. Mahkamah Konstitusi kan sui generis, dia kan independen untuk menegakkan konstitusi dan kaidah-kaidah konstitusionalismenya. Betul. Kan begitu masalahnya. Nah, cuma kalau ini sebenarnya putusan lebih teliti lagi gitu ya. Lebih teliti, saya kira putusannya juga akan berkualitas. Betul. Kalau memang reasoningnya dibutuhkan jeda waktu supaya kerjaan penyelenggara pemilu itu nggak numpuk. Kan legal reasoningnya kan begitu kan? Betul, ada. Di pasal 38.1 kan? Di dalam putusan 135 itu kan? Dalam putusan tersebut kan? Yes. Kalau memang reasoningnya supaya kerjaan nggak menumpuk, ya cukup waktunya dijeda sekian bulan. Bukan tahunan yang melebihi batas yang ditentukan oleh ketentuan pasal 22E ayat 1. Yes. Gitu loh. Apalagi terlebih-lebih ketentuan pasal tersebut adalah grand norm atau konstitusi. Nah kalau kita menggunakan hierarki perundang-undangan ya konsisten aja. Gitu loh. Ya, memang putusan kali ini menimbulkan banyak pertanyaan juga ya gitu. Jadi mengenai kritik bagaimana mahkamah ini terjadinya inkonsistensi gitu Bang, gitu ya. Rekan-rekan juga bolehlah berpendapat lah, juga harus terbuka terhadap putusan MK ini yang final and binding ya, final dan mengikat gitu. Tapi kepada rekan-rekan sekalian juga harus kritis gitu, karena terhadap putusan ini senyatanya itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi ya rekan-rekan boleh berdiskusi di comment section ya, boleh bertanya juga, saling berdiskusi di komen lah gitu. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini gitu. Saya berharap ke depannya bagaimana pelaksanaan putusan MK ini gitu Bang, dan terutama DPR RI merevisi undang-undang pemilu itu nanti bagaimana, kita hanya lihat ke depannya ya Bang ya, gitu. Ya tentu kita sebagai warga negara akan melihat proses kira-kira bagaimana putusan ini bisa dilaksanakan kan begitu. Selain putusan ini bisa dilaksanakan karena pada hakikatnya juga bisa dikritisi. Dan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 22 ya, pembentuk peraturan perundang-undangan ya juga harus melaksanakan fungsinya untuk membuat aturan yang lebih ideal, yang koheren dengan konstitusi. Itu mungkin itu pembahasan kita kali ini ya Bang Herbas ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menyimak sampai akhir. Kita diskusi nanti di comment section ya. Jangan lupa berikan like dan subscribe ke Citizen Aware Channel untuk mendukung channel ini terus. Saya pamit undur diri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Bang. Terima kasih.